Kapolda Nusa Tenggara Timur, Daniel Tahi Monang Silitonga, baru-baru ini menjelaskan duduk perkara Ibda Rudi Soik yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Menurut Daniel, ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rudi Soik. Sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudi Soik ini siapa sesungguhnya. Tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri, kata Daniel dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 28 Oktober 2024. Daniel mengatakan 4 orang yang ditangkap termasuk Rudi Soik. Adapun 4 orang anggota Polri ini kemudian dilakukan pendisiplinan. Nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum-minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini, maka Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda dengan informasi khusus sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum, kata Daniel. Propam kemudian menjatuhi hukuman penempatan khusus selama 7 hari dan mesti meminta maaf pada institusi Polri. 3 orang menerima keputusan itu, sedangkan Rudi menolak dan meminta banding. Dan pada saat sidang banding menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya, ujar Daniel. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf perbuatan ini merupakan perbuatan tercela dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama 3 tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan, katanya. Rudi Soik tak menerima keputusan itu dan meminta banding lagi. Pemeriksa justru menemukan fakta bahwa ide dari pelaksanaan karaoke berasal dari Rudi. Oleh karena itu, diputuskan, ditambah hukumannya satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dan patsusnya menjadi 14 hari, tambahnya. Di tengah kasus tersebut, Ibda Rudi dikatakan melakukan penangkapan terhadap sosok yang diduga pelaku mafia BBM. Disebut jika pertemuan di tempat karaoke ditujukan untuk analisa dan evaluasi soal kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksa semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke dan kasat reskrim yang hadir yang saat itu hadir dan 3 poluan ini dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split perkaranya di-split, ujar Daniel. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soik ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soik ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini, mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM, tambahnya. Dikatakan bahwa anggota Propam yang disangkakan tak terima dan membuat laporan polisi. Saat proses pemeriksaan, Ibda Rudi Soik diketahui tak berada di wilayah semestinya tanpa pemberitahuan. Ibda Rudi Soik menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum selanjutnya kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu, setelah diputus selanjutnya diperiksa dia tidak berada di kantor. Dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari dan itu akan menyulitkan Propam untuk perkara ini dan diperiksa lagi dibuat laporan lagi, karena tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut dan diputuskan itu pelanggaran hukum disiplin perbuatan tercela, tambahnya. Adapun pelanggaran kelima, yakni pemberian garis polisi terhadap tempat yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM. Disebut jika tindakan itu melanggar SOP. Yang terakhir yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan pelis lain. Pihak terkait melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di pelis lain saya akhirnya, usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam dan itulah kasus yang kelima.
pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur, ujar Daniel. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri, imbuhnya. Ibtu Rudi Soik dijemput paksa di rumahnya di Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Senin 21 Oktober 2024 petang. Polisi yang baru mendapatkan vonis dipecat itu dijemput paksa karena masalah disiplin. Proses penanganan itu adalah putusan perkara sidang disiplin yang menetapkan 14 hari di Patsus oleh atasan yang berhak menghukum. Karena yang bersangkutan mengajukan keberatan, tapi ditolak oleh tim yang terdiri dari Irwasda, Bitpropam, dan Kabitkum Polda NTT. Ukap Kabit Propam Polda NTT Kombes Robert Antoni Sormin saat konferensi pers di Mapolda NTT, Senin malam. Sekarang, pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus Ibda Rudi Soik? Mengapa Rudi Soik begitu keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahan? Apakah ada konspirasi di balik kasus ini? Bagaimana cara Polri menangani kasus-kasus seperti ini di masa depan?